sekarang yang saya dapatkan apa? Di plan A yang saya dapatkan paling sebulan saya baru sekitar 2 bulan terakhir nih dari bonus pasangan saya baru 140-an lah, 140 juta sebulan. Dapat prestasi yang jumlahnya 20 miliar saya baru dapatkan 686 juta, masih sangat jauh, jadi masih besar nih yang bisa saya kejar ini dari plan A. Nah selama ini di plan B saya dapat berapa ya, bulan kemarin dapat 103, bulan ini dapat 118 lah ya, 117 sekian. Artinya dari plan B yang miliaran saya baru dapat segitu, belum banyak juga. Nah di plan C priority, kalau kita ambil priority plan C totalnya berapa? 51 miliar lebih, 51,7 miliar. Yang saya dapatkan baru berapa? Yang saya dapatkan baru 17 miliar. Nah kita paham ini semua, ini rezeki yang luar biasa besarnya. Jadi kalau saya sekarang per bulan ya 240-250 juta lah sebulan. Allah cukup lah ya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Orang harus paham betul bahwa di sini ini paham potensi rezekinya dan paham bagaimana cara menjalankannya. Jadi orang kalau paham potensi rezeki, paham tahu cara menjalankannya yang benar, ya insya Allah dia akan komitmen, nggak noleh gitu ya. Ya tapi kalau meskipun ada rezeki besar tapi dia nggak ada keyakinan untuk bisa dapatkan, ya kadang-kadang mungkin nggak akan komitmen. Misalnya nih di seberang sana ada emas 1 ton gitu yang bisa kita dapatkan, tetapi itu kita harus melewati, anggaplah ini kan apa namanya anjuran kolam isinya buaya kelaparan misalnya gitu kan. Nah, meskipun di sana ada yang bisa kita dapatkan, tapi kita melihat di situ ada buaya yang kelaparan, ya kita nggak berani ngadepi, ya kita kemudian nggak ada minat untuk bisa memiliki itu, betul kan? Mending mikir yang lain. Tapi kalau kita lihat di sana ada emas dan kita yakin kita bisa lewati ini, tantangan yang ada ini kita bisa lewati, ya kita akan komitmen di sana. Maka perlu pahami potensi rezeki yang ada. Potensi rezeki yang besar banget. Dari plan A saja kita punya potensi, belum bonus pasangan itu ya, kalau kita priority itu bisa 0,5 miliar lebih ya, 0,5 miliar lebih ini per bulan ya, 554 juta per bulan. Kemudian dari dapat prestasi bisa 20 miliar, bayangin itu potensi rezeki baru satu plan A. Nah, kalau sekarang yang saya dapatkan apa? Di plan A yang saya dapatkan paling sebulan saya baru sekitar 2 bulan terakhir nih dari bonus pasangan saya baru 140-an lah, 140 juta sebulan. Dapat prestasi yang jumlahnya 20 miliar saya baru dapatkan 686 juta, masih sangat jauh, jadi masih besar nih yang bisa saya kejar ini dari plan A. Kemudian dari plan B ini paling banyak rezeki terbesar yang bisa kita dapatkan dari itu di bisnis ini adalah sebenarnya plan B. Ya plan B itu kita dapatkan dari mana? Dari repeat order. Itu potensinya nggak ada batasnya. Kalau plan A ada batasnya maksimal berapa ratus juta per bulan, tapi kalau di plan B ini mau berapa puluh miliar per bulan juga bisa. Cuma nanti ini perlu pembahasan khusus di plan B. Nah selama ini di plan B saya dapat berapa? Ya bulan kemarin dapat 103, bulan ini dapat 118 lah ya, 117 sekian. Artinya dari plan B yang miliaran saya baru dapat segitu, belum banyak juga. Nah di plan C priority, kalau kita ambil priority plan C totalnya berapa? 51 miliar lebih, 51,7 miliar. Yang saya dapatkan baru berapa? Yang saya dapatkan baru 17 miliar. Berarti masih kurang berapa? Masih kurang 34 miliar yang belum saya dapatkan. Tapi batasannya di plan C itu ada, cuma segitu. Di plan A ya bisa lebih banyak sampai plan A karena tiap bulannya bisa terima terus. Tapi paling gede di mana? Di plan B. Nah kita paham ini semua, ini rezeki yang luar biasa besarnya. Jadi kalau saya sekarang per bulan ya 240-250 juta lah sebulan. Allah cukup lah ya. Sangat cukup sekali. Itu padahal masih sangat kecil sebenarnya dari potensi rezeki yang sangat besar di sini. Yang saya dapatkan kelihatannya besar tapi sebenarnya masih kecil. Makanya saya tetap ngotot, saya tetap berjuang terus. Kenapa? Karena ini ada rezeki yang besar yang harus bisa saya peroleh. Karena impian saya besar. Tuh komitmennya, komitmen. Tapi bisa jadi orang komitmen nggak sukses gitu ya. Kenapa? Karena nggak konsisten.
Komitmen ya jalanin ini, tapi ya kadang-kadang ya nggak konsisten, nggak terus menerus. Maka yang terbaik apa? Terus menerus. Segala sesuatu yang dilakukan terus menerus akan jadi kebiasaan kan. Makanya saya bersepeda. Kalau cuma setahun sekali bersepeda nggak akan hebat kita. Tapi kenapa saya meskipun saya baru mulai bulan Juni, tapi ya alhamdulillah lah kalau bersepeda lumayan kuat sekarang kan. Kenapa? Karena saya lakukan terus-menerus. Mas Enggar dulu udah sepedaan, tapi saya yakin kalau sekarang bersepeda pun nggak akan seperti yang dulu. Kenapa? Karena udah lama berhenti. Jadi nggak, dengan tidak terus-menerus itu membuat kita juga tidak akan hebat juga. Ya coba, apalagi ini kita tahu ini bisnis network, bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu artinya ketika kita jadi leader, kita punya tim di bawahnya. Kalau ini kemudian kelihatan ini karena tidak konsisten tadi, tidak terus-menerus, tiba-tiba ini leadernya ini lagi mikir yang lain lagi, tapi bukan bisnis network yang lain. Network tetap saya komitmen hanya di PTBS misalnya, saya nggak jalan yang lain, tapi dia mungkin sibuk di pasar jualan sayuran misalnya begitu, di bawahnya nggak keurus, betul kan? Ya. Maka di bawah apa yang terjadi di bawah, yang di bawah juga akan lemes juga, nggak ada aktivitas juga, betul kan? Nah kemudian ketika dia ini kemudian mau aktif lagi, yang di sini sudah tetap belum aktif kan? Artinya apa? Kerja lagi, mulainya berat lagi. Maka kalau kita mau bisnis ini benar-benar berjalan dengan baik, bagaimana? Kita harus konsisten terus-menerus lakukan terus. Ya, karena perputaran kita terus-menerus itulah tim itu menjadi bergerak. Makanya kenapa saya sering share, akhirnya Mas Enggar share gitu ya, jadwal saya. Itu kenapa? Ya karena saya pengen kasih contoh nih supaya tim saya juga bergerak. Akhirnya Bu Novi Ratih kirim jadwalnya, wah dalam berapa minggu. Mas Enggar kemarin, wah jadwalnya apa? Itu yang saya harapkan. Di Pak Rudianto udah kirim jadwal banyak. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan bisa diikuti. Coba saya nggak pernah share jadwal, saya cuma diem aja. Yang lain nggak akan share juga. Dan yang lain nggak share, yang lain juga diikuti yang bawah. Maka ketika mereka kemudian berhenti dan saya baru semangat lagi, yang berhenti ini belum tentu semangat. Jadi teman-teman kalau mau berhasil ya harus terus. Nggak ada istilah wah saya off dulu lah, nanti kalau saya urusan sudah selesai saya aktif lagi. Itu bunuh diri. Itu bunuh diri. Ayo. Di bisnis ini nggak bisa pakai off sebelum kita berhasil. Jalan terus. Sebelum off sudah disambleki Pak Ji. Iya makanya harus. Karena apa? Begitu kita off kayak orang bersepeda, saya berhenti bersepeda, besok mau sepeda lagi kayak memulai dari baru, berat banget. Betul. Dan itulah yang akan banyak dialami oleh orang-orang yang pakai off. Ketika dia aktif, timnya masih pingsan semua sehingga dia lama-lama juga ikutan pingsan. Jadi lama-lama off-nya kelamaan ya. Off seumur hidup bisa jadi karena timnya udah nggak jalan. Maka jangan, kalau kita mau sukses di sini nggak ada istilah off, nggak ada. Adanya harus terus lakukan terus. Karena kita apapun yang kita lakukan itu akan menginspirasi tim kita. Karena kita udah menjadi leader, ya komitmen. Dan kemudian yang ketiga persisten. Ya persisten. Banyak orang hanya mengharapkan bisnis ini, wah presentasi sekali dua kali closing, harapannya begitu, semua berharap begitu. Tapi pada faktanya kadang-kadang ada yang sudah berkali-kali nggak closing, undang-undang berkali-kali nggak closing, fakta kan. Nah maka di bisnis ini kalau kita mau sukses perlu persisten apa? Daya tahan. Jadi apa yang terjadi itu semua tidak sesuai yang kita harapkan. Saya pun kalau bahasa saya, kalau bicara apakah ini semua sesuai yang diharapkan, mungkin bisa jadi tidak. Yang terjadi dalam hidup ini adalah bagaimana kita tetap mengejar seperti apa yang diharapkan. Tapi kalau toh tidak terjadi yang seperti yang kita harapkan, tetap jalan terus gitu loh. Ya. Karena kalau mengharapkan semuanya seperti yang kita harapkan, karena gini, orang itu akan melihat apapun yang kita lakukan pasti ada yang menilai positif, ada yang menilai negatif. Pasti. Udah nggak mungkin semua orang positif, itu sesuatu yang nggak mungkin. Jadi pasti ada yang positif, ada yang negatif. Nah kalau kita sadar bahwa di dalam kita ini melakukan sesuatu itu ada yang positif, ada yang negatif, maka kalau ada yang negatif yang nggak udah stres ya itu memang sudah kita paham, memang ada yang negatif. Tugas kita ini apa sih? Tugas kita ini menjelaskan kepada yang belum jelas. Tugas kita itu meluruskan orang yang salah pemahaman. Tugas kita ini memberikan pencerahan kepada orang yang mempunyai penilaian yang keliru. Kalau itu sudah kita lakukan, ya sudah, perkara kita udah lakukan penjelasan, dia tetap negatif, ya itu urusan dia. Nggak akan orang semua positif. Itu justru kita yang berharap semua orang positif sama kita, itu orang aneh.
Iya beneran. Loh saya pun saya yakin tidak semua orang senang sama saya. Karena ada juga mitra saya yang WA. Wah bapak itu tidak seperti yang orang-orang ceritakan. Gara-gara pinjam uang nggak tak kasih. Masalah pribadi akhirnya. Lu bilangnya sampai gitu-gitu lah. Ya udah nggak apa-apa. Biar aja orang mau dengan penilaiannya masing-masing kan. Ya yang penting apa yang saya lakukan itu adalah menurut saya yang terbaik gitu. Ya karena di sini memang sebenarnya sebaiknya antara leader dengan mitra itu nggak terlibat pinjam meminjam uang. Itu sebenarnya kita ini berkumpul di sini pengen bareng-bareng kita bersama untuk punya kehidupan yang lebih bagus. Nah kalau terlibat pinjam meminjam kadang-kadang antara leader dengan mitra ini repot. Leadernya mau nagih-nagih nggak enak nanti kalau ngambek gitu kan. Akhirnya Ya kan? jalan. Tapi kalau nggak ditagih kok nggak bayar-bayar, tetap bayar maksudnya. Nah si mitranya juga mau aktif nggak enak, orang bayar-bayar akhirnya hilang aja, jadi nggak ada positifnya. Maka saya bilang saya ini bukannya nggak mau minjem uang, tapi kalau saya membantu yang lain dalam rangka kita sukses di usaha ini saya siap. Tetapi kalau urusan pinjam meminjam uang itu nggak tepat di sini. Di sini ini yang tepat adalah urusan support, bantu membantu bukan urusan uang, tapi bantu membantu bagaimana kita besar bisa sukses di usaha ini. Jadi jangan bantu-bantu urusan uang. Ya tergantung lah. Tapi di sini kalau saya kalau kita mau bantu ya mending sumbang aja daripada pinjam meminjam. Misalnya gini, Mas Enggar mau pinjam uang sama saya. Misalnya, waduh mas, nggak ada mas, ini aja lah tak bantu 100.000 kan udah selesai, gitu nggak? Memang kita bantu, tapi kalau pinjam meminjam nggak akan bikin baik gitu. Ya, di sini. Nggak akan bikin baik, ya. Tapi hanya kasus-kasus tertentu bisa terjadi. Misalnya begini, Pak saya ini mau tutup ribet ini kurang 2 poin ini, saya pinjam dulu lah produknya ini biar kalau nanti tembus nanti, nah, itu masih ada yang jelas nih apa ada yang diharapkan kan. Hukum pinjam meminjam itu hanya diizinkan ya kalau ada jelas yang untuk mengembalikan. Kalau pinjam tapi tidak ada yang jelas kapan mengembalikan dan apa yang untuk mengembalikan maka itu tidak boleh. PHP itu namanya. Memang nggak boleh, secara hukumnya nggak boleh. Jadi kalau betul ya? Iya. Jadi saya pinjam duit tapi nggak ngerti saya ngembaliin dari mana, boleh nggak? Nggak boleh. Iya. Harus ada dipakai. Saya hanya boleh pinjam ketika saya sudah tahu apa yang untuk saya kembali. Betul kan? Kalau nggak keliru lah, yang saya bukan ustaz. Tapi gitulah. Makanya saya nggak pernah. Kalau orang minjem misalnya, Pak, saya ini mau tembus ribet ini kurang sekian poin, nggak apa-apa saya RO aja. Ya oke aja, masih tidak masalah dan itu biasa. Karena ada sesuatu yang kemudian dia ada rezeki yang untuk mengembalikan. Tapi kalau pinjam Pak, saya ini utang saya terlibat riba Pak, dibantu saya ini utangnya masih 15 juta. Lah kok malah pinjam sama saya? Ya kerja lah untuk lunasi. Gitu ya. Kalau begitu banyak banget orang masih punya riba. Pak saya ini terlibat riba, tolong dibantu saya Pak biar saya bisa lepas dari riba. Pinjami dulu Bapak kan rezekinya udah banyak. Ini bukan begitu. Kita ada Bapak di sini itu untuk bersama-sama berjuang supaya cepat kita bisa bukan kemudian malah silih-silih yang duit lunasi lah. Kalau lunasi ikutannya cuma reguler, pinjamnya 75 juta kan nggak masuk. Reguler cuma 6.100.000. Kalau toh komisi cuma 1,2 pinjamnya 75 juta kan ya. Apalagi yang closing timnya itu bonus pasangan cuma 150.000. Ya kan, kan begitu kan, nggak masuk lah ya. Ya ini untuk semua ya, karena saya juga ngalamin banyak banget yang begitu. Jadi supaya tidak terlibat urusan pinjam-pinjam kecuali memang sudah jelas ada kapan. Iya, ada kepastian. Kalau enggak. Kalau di sini tidak ada Pak Aris. Di mana Pak? Di teman-teman nggak ada. Di sana ya, jauh. Bisa jauh. Oh, ada. Kenal. Kayak gitu ya. Ya. Ya, oke Pak Aris. Terima kasih semuanya. Insya Allah ya ini sharing-sharing santai mudah-mudahan manfaat lah ya.